Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana ala Allahi baban masudan wa an a'ta hijaban masdudan wa ala alihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, namung keranten rahmat lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, namung keranten syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namung keranten karamipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, ugi lantaran barokahipun para guru-guru, kiai-kiai, ulama, mbah-mbah buyut kula panjenengan langkung-langkung ingkang babat alas desa Candirejo awang-awang menika, mugi-mugi dadosaken urip ilmu umur kula panjenengan barokah, manfaat, amanah, istiqomah, jembar gampang lancar halal rezekine, disepuro dosane, selamat seger waras, soleh solihah, husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sepindah matur suwun sanget datang warga desa dusun Candirejo desa awang-awang langkung-langkung takmir masjid, takmir mushola Raudhatul Jannah. Ngapunten sangat melewo injing jenengan diriwui kawula kaliyan derek-derek mulai wonten pangaosan sonten wonten baksos dalu menika kados ngenten iki. Ngapunten sangat matur suwun sangat ugi kawula mewakili derek-derek kader NU dipun idini ngalap barokah panjenengan. Matur suwun sangat, jazakumullah ahsan wa ahsan summa ahsan. Bapak Ibu sekalian, kula kala wingi dinten Sabtu ngantos Ahad tindak datang Lumajang, datang Semeru kalian derek-derek alumni Tembak Beras, ugi kerjasama kalian Jamu Takwa santrinipun Gus Mujib Musta'in Romli. Temriko alhamdulillah damel pos piyambak, damel dapur umbul piyambak bukan karena tidak percaya kepada saya boten, tapi karena justru kami ingin meringankan beban-beban pemerintah dan sebagainya. Banyak kejadian yang kami alami, setidaknya salah satu yang viral mungkin rumahnya Mbah Ro atau apapun, di mana ada kejadian di situ pas baru terlihat orang-orang istimewa di sekitar kita. Jika tidak ada musibah ataupun kejadian, terkadang mata kita tertutup, tidak bisa melihat karena betapa besar hijab kita untuk bisa melihat hal-hal yang demikian. Terkadang atau mungkin banyak sekali di antara kita niku kurang percaya kepada apa yang kita miliki, kurang percaya apa yang ada di dalam diri kita, apalagi sering kita itu kurang pede dengan pribadi kita. Sering sekali tanpa sadar kita itu kepingin banget menjadi orang lain, berandai-andai entah apapun dalam segi keilmuan, kealiman dan sebagainya. Padahal semua itu ditampakkan oleh Allah untuk bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita semuanya. Ada kalanya seseorang itu bisa mengambil hikmah-hikmah tersebut tergantung manajemen hatinya, dan mungkin juga tergantung kemauannya untuk arah ke sana. Mungkin bisa jadi ada sebuah cerita ada seorang peternak kuda. Peternak kuda tadi itu memiliki 4 kuda. Masing-masing kuda itu ada istalnya. Istal itu kandang kuda. Masing-masing ada tersendiri dan ada pintu-pintu sendiri. Yang pernah melihat istal kuda mungkin bisa memahami. Di saat peternak tadi menuju ke kuda A. Kuda A tadi itu begitu pintu kandang dibuka,
kebiasaan peternak tadi itu membawa cemeti, membawa pecut. Begitu kandang dibuka, dicambuk kuda tersebut, masih duduk dicambuk, baru berdiri. Dicambuk berkali-kali, baru mau berjalan keluar dari kandang. Begitu keluar dari kandang, kuda itu diam, nggak bergerak sama sekali. Dicambuk lagi kuda itu sama peternak tadi. Baru kuda tadi berjalan ke ladang, mau melakukan pekerjaan. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Terkadang kita dikasih musibah, entah itu kehilangan saudara, keluarga, atau entah itu kehilangan harta, atau entah itu kehilangan pekerjaan. Terkadang kita tuh diam. Satu sisi mungkin kalau yang tadi dikatakan orang yang gak mau belajar itu dosanya 2 kali lipat, orang yang bodoh 2 kali lipat dosa dan sebagainya. Mungkin bagi orang terkadang juga bangga dengan soronya hidup. Ketemu dengan seseorang menceritakan, aku wis tahu soro kok ini, biyen wis tahu. Dia bangga menceritakan penderitaan hidupnya tanpa mau belajar tentang peristiwa-peristiwa yang lalu. Dia dikasih akal sama Allah, dikasih hati sama Allah, tapi dia diam. Berkali-kali malah dia bangga. Apakah salah? Tidak. Hanya karena dia itu tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji dan sebagainya. Jadi dia itu menganggap cambukan kuda tadi, itu menganggap cambukan cemeti seorang petani, pemilik kuda, hal yang biasa. Begitupun manusia, kadang-kadang dikasih musibah apapun dia mengatakan biasa. Wis biasa kerja bolak-balik jokir walik, wis biasa dunia kok hilang. Tapi dia itu nggak pernah belajar. Ada lagi yang pernah ngaji, pernah mondok, pernah bersekolah dan sebagainya, kena musibah 1 kali, entah itu hal apapun, entah gak ada kerjaan, entah gak ada duit, entah macam-macam. Terkadang dia mengatakan badai pasti berlalu, akan tiba saatnya pelangi itu datang. Tapi dia gak berbuat apa-apa, hanya dia percaya betul-betul. Sama dengan kuda tadi, begitu dicambuk pertama, toh nanti juga selesai, dicambuk lagi, toh nanti juga selesai, dicambuk lagi, akan tiba masa indahnya, dicambuk lagi berkali-kali, toh akan tiba. Itu orang yang berpendidikan. Apakah salah? Enggak juga. Mungkin kita pernah berlaku seperti itu. Atau mungkin kita bisa memaksimalkan otak dan hati kita, tidak menjadi kuda yang pertama, tapi menjadi kuda yang kedua. Kuda yang kedua, begitu pintu dibuka, dicambuk, gitu, berdiri, dicambuk lagi, baru berjalan. Cukup 2 kali cambukan, dia sudah tahu bahwasanya cambukan ini sangat menyakitkan. Dan dia akan bangkit melakukan pekerjaannya. Mungkin juga kita bisa seperti itu. Sekali waktu kita nggak punya uang, sekali waktu kita kena musibah, kita ingat ternyata kita punya Allah. Melakukan sholat hajat hanya karena butuh rezeki. Apakah salah? Tidak sama sekali. Melakukan sholat duha karena kepepet dengan keuangan. Apakah salah? Mboten sama sekali. Artinya apa? Allah hanya tambal butuh suatu saat, di saat terpenuhi akan dilalaikan. Apakah salah? Tidak juga. Tapi kita sering berlaku seperti itu. Zikir, mujadan, sholat, gedu sapi turute hanya karena kepepet, kena musibah, hanya karena kepepet gak nyekel duit dan sebagainya, hanya karena kepepet butuh kerjaan. Atau mungkin kita tidak menjadi kuda yang kedua,
tapi menjadi kuda yang ketiga. Begitu pintu dibuka, pintu kandang dibuka, hanya karena bayangan cemeti, bayangan pecute jeragan, kuda tadi sudah bangkit jalan dan tahu apa yang harus dilakukan. Bisa jadi kita pun seperti itu. Kita takut betul dengan azab neraka, takut betul dengan dosa-dosa, takut betul dengan sebuah amanah yang diemban pada kita, tapi sesekali kita berkhianat karena kita memang tidak mampu. Setiap hari kita bermaksiat, setiap hari kita berlaku dosa, tapi kita ada berusaha betul bahwasanya ibadah tetap dilakukan, mujahadah tetap dilakukan, istighosah dilakukan, sedekah dilakukan, itu semuanya dilakukan. Kita nggak tahu perbuatan kita mana diterima oleh Allah. Bisa jadi kita seperti juga, cukup bayangan cemeti sudah membuat kita bahwa takut betul dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin panjenengan semua, lebih-lebih warga Candirejo ini menjadi kuda yang keempat. Tidak butuh cambukan berkali-kali, tidak butuh cambukan 2 kali, tidak butuh bayangan cambukan, tapi cukup begitu pintu dibuka, kriek, langsung kuda berdiri, karena dia tahu bahwasanya adzan waktunya sholat, saat sekarang waktunya berbagi, fisyarroi wadharroi, tanpa mengenal entah saya keadaan sulit atau keadaan lapang, saya punya uang banyak ataupun uang mepet, kalau memang saya lakukan, saya lakukan. Kalaupun nggak punya uang, saya punya tenaga saya lakukan. Kalaupun nggak punya tenaga, ilmu yang saya berikan. Apapun kehidupannya untuk anfa linnas. Entah itu terkait dengan kabur maktan atau yang tadi wallahu alam. Yang jelas apapun selama ini bisa kita lakukan, kita lakukan. Cukup hanya mendengar bunyi pintu. Bisa jadi kita cukup sesekali mendengar ada seseorang yang mengatakan kebaikan, ada seseorang yang mengajak kebaikan dan sebagainya, tanpa menunggu indahnya kalimat, tanpa menunggu hadis ataupun Quran yang didengarkan. Begitu ada kebaikan yang kita dengar, langsung kita lakukan. Mungkin juga bisa seperti itu. Yang jelas di antara 4 kuda ini, kita terkadang berlaku seperti kuda yang A, yang B, yang C, dan yang D, yang pertama dan yang keempat. Yang penting dikala kita harus tahu betul posisi kita di kuda yang keberapa. Di saat kita tahu kita menjadi kuda yang keberapa, kuda yang keempat, ketiga, kedua, atau ke-1, di saat itulah jenengan bahwasanya tahu betul siapa diri jenengan pribadi. Di saat itulah berarti jenengan sudah sadar sebagai seorang hamba yang sesungguhnya. Begitu juga kuda tadi betul-betul paham bahwasanya dia hanya seekor kuda yang wajib taat pada tuannya. Semoga panjenengan semuanya, kulo panjenengan semuanya, juga warga Candirejo ini menjadi orang-orang yang terbaik dan mengerti betul pribadinya masing-masing, tanpa menggurui, tanpa merasa lebih baik dari sebagainya. Semoga panjenengan semua tahu betul posisi jenengan di kuda yang keberapa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.